Kasihan sama saya, cuma sedang diuji kok. Kamu sedang diuji kok. Luar biasa. Semua itu saya terima sebagai ujian. Saya ini bukan menolak untuk apa-apa ya. Cuma masalahnya mereka terlalu sibuk untuk mengantarkan anak. Saya yang mengunjungi mereka. Oh, Pak Edi yang mendatangi mereka. Ya, supaya mereka tahu inilah mbahmu. Cuma itu aja. Saya orang tidak mampu. Jadi untuk lihat orang lain tidak mampu itu bisa merasakan. Luar biasa. Mbok saya tolong dicarikan kerjaan nyupir-nyupir maulah. Oh, gitu. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Muntasir. Ya, Saya dari Jakarta, Pak Edi. ya saya Edi Rohaidi. Terima kasih atas kunjungan Anda. Mudah-mudahan Tuhan yang membalas. Amin. Jadi gini Pak Edi, saya sempat mendengar kabar terkait dengan berita dari Pak Edi di sosial media. Dengan keadaan Pak Edi itu katanya hidup tanpa air dan juga tanpa listrik. Nggak ada listrik. Ini listriknya baru mau menyala aja, nggak jadi menyala. Oh gitu. Sejak kapan tanpa listrik Pak Edi? Wah, lama Pak. Lama sekali. Mungkin Kira-kira 10, saya ingat Pak Edi berapa tahun? Antara 15 sampai 10 tahun. 15 sampai 10 tahun. 10 tahun atau 15 tahun. Itu kalau boleh tahu kenapa bisa tanpa listrik Pak Edi? Saya nggak bisa bayar. Saya nggak kerja. Jadi dengan tidak bisa melakukan pembayaran Iya, sehingga kan diputus, dicabut dari pihak listriknya, airnya juga dihapus. termasuk juga airnya. Pak Edi, sebelum kita ngobrol jauh, boleh saya mendengar terkait dengan histori kehidupan Pak Edi sebelumnya dulu sebagai apa bekerja? Apakah pengusaha atau karir? Enggak ada. Saya satu kali kerja. Boleh Saya tahu di di Kalbe Farma. Kalbe Farma obat-obatan. Iya. Tahun berapa masih Pak Edi? Tahun 80. Tahun 80. Sampai Saya belum lahir. Ya, tahun 80 sampai terakhir itu saya agak lupa itu. Kurang lebih berapa tahun masa bekerja? 18 tahun. 18 Pasti tahun. itu kalau 18 tahun. Sebagai jabatan. Detailer. Sebagai teller berarti. Detailer. Detailer. Detailer itu promosi obat. Oh. Ya, mempromosikan kita punya obat baru untuk apa, namanya apa, manfaatnya bagaimana dan sebagainya. Baik, baik. Selama 18 tahun bekerja. Ya. Setelah itu nganggur. kenapa? Krismon Tahun terus 98. Iya. Oh, tahun 98. Saya tidak bisa kerja. Ya, kalau ngelamar udah diketawain, Pak, saya cuma pengen mengeluarkan daripada nerima. Mau ya sudah, tidak apa-apa. Oh, seperti itu. Jadi keadaan yang membuat Pak Edi tidak lagi bekerja di Kalbe Farma. Iya. Keadaan mohon maaf, maksudnya Pak Edi sudah berkeluarga pada saat itu? Oh, sudah. Boleh tahu ibu bekerja sebagai apa? Saya single fighter, cuma saya tuh. Sebelumnya Sebelumnya jadi guru TK di Korea Yesus ini. Masih di daerah Semarang juga. Di depan situ. Oh, dekat sini. Masuk ke sana. Ibu masih ada? Sudah meninggal. 2003. Bersama Pak Edi mengarungi bahtera rumah tangga selama berapa tahun? Ya sekitar soalnya gini Pak, saya tidak mau mengingatkan masalah itu supaya nggak ada. Tetapi sekitar tahun 77 sampai sekarang, 77. sampai 2003. Baik. Dan saat ini ibu sudah meninggal. Turut berduka cita, mohon maaf. Udah ada apa-apa. Oh, menceritakan orang meninggal sudah biasa. Kami doakan semoga ibu bahagia di sisi ilahi Robian. Saya harap begitu. Tuhan memberkati. Keluarga dari Pak Edi ini berapa anak? Tiga. Cewek, cowok? Laki, perempuan, laki. Laki, perempuan, laki. Iya. Boleh tahu saat ini mereka masih yang sehat? Yang masih tinggal yang perempuan. Yang anak ke? Yang tengah. Yang kedua. Sudah berkeluarga?
sudah punya anak 2. Sudah punya anak 2. Nah, Sudah berkeluarga. Iya. Sering mengunjungi Pak Edi di sini. terlalu sibuk untuk mengunjungi saya. Dia bekerja, pengusaha atau apa? Ya, sekarang gini Pak, keluarga muda itu kalau nggak mau kerja dua-duanya itu nggak akan bisa berkembang. Oke. Ternyata mereka dengan bekerja berdua bisa punya rumah, punya mobil, punya ya perabotan rumah tangga Berkecukupan. sepantasnya. Ya, Berarti anak Bapak Edi ini yang kedua ini, yang perempuan ini berkecukupan. mudah-mudahan Mereka begitu. berdua sama-sama berkarir. Ya, Lalu cucunya Pak Edi usianya berapa? Paling kecil. yang paling kecil itu gimana ya? Saya nggak hafal sih ya. Iya, nggak hafal. Cuma antara 5 sampai 10 tahun lah. 5 sampai 10 tahun. Yang besar usia? Yang paling besar, yang paling muda itu dari anak seperempuan saya, apa anaknya yang perempuan yang pertama. Itu sudah kalau saya katakan ya SMA lah. SMA. Sering kesini cucunya Pak Edi yang SMA ini. Pak, saya ini bukan menolak untuk apa-apa ya. Cuma masalahnya mereka terlalu sibuk untuk mengantarkan anak-anaknya. Tapi Pak Saya yang mengunjungi mereka. Oh, Pak Edi yang mendatangi mereka. Ya, supaya mereka tahu inilah mbahmu. Cuma itu aja. Dan mereka mengenal baik mbahnya. Ya. Dulu berarti sering kesini waktu masih kecil-kecil, mungkin tinggal di sini cucu-cucunya. Masih ingatkah mereka Pak Edi? Enggak. Sudah lupa. Karena mereka sejak yang putrinya meninggal itulah. Langsung punya kesibukan masing-masing. Ya memang sudah enggak akrab sejak ibunya meninggal. Ya enggak tahu apa sebabnya. Oh, seperti Kalau saya berpikir positif ya mereka sibuk untuk belajar ataupun ya apapun yang mereka lakukan lah. hal positif ya. Ya hal positif. Berarti Pak Edi yang sering mengunjungi mereka. Saya yang mengunjungi. Bukan mereka yang mengunjungi. Bukan yang Tapi mereka tahu kediaman Pak Edi di sini. Iya tahu. Keadaan Pak Edi saat ini tahu. Tahu, karena dia juga dulu anak saya tiga-tiganya pernah tinggal di sini. Pernah tinggal di sini. Iya. Sampai berapa lama? Ya lama ya, sampai mereka menikah kok. Kalau mereka menikah. Terus saat ini keadaan rumahnya seperti ini, saya melihat tadi sempat melihat keadaan rumah Pak Edi. Di depan rumah Pak Edi terdapat mobil yang sangat keren pada zamannya. Zamannya Mungkin sampai saat ini sekarang juga pun harusnya keren. Keren buat Pak Edi, Iya, pasti. iya. Pasti. Kalau boleh boleh cerita sedikit terkait mobil tersebut. Ada kisah apa? Gini, saya masuk Kalbe Farma 2 bulan, saya sudah bisa beli ini. Coba. 800 juta. 800 juta. Karena dulu yang jual adalah maklar, dia kenal baik, tahu saya suka Jeep, ambil aja. Harganya berapa Pak? 800 waktu itu. 800 juta. Iya. Pada tahun. Tahun berapa ya? Lupa lah ya. Berarti saat ini miliaran berarti. Kalau dikatakan Saya dibuang, nggak disamakan. tidak bisa berkata. Bisa dikatakan, kalau misalnya Cuma yang 800 jelas juta pada tahun tersebut. harga di atas apa itu kwitansi Kwitansinya 800 juta. Tapi saya dikasih keringanan. Heeh. Saya bayar 250 dulu. Heeh. Lalu selanjutnya setiap bulan bayar. Bayar. Tapi ya namanya orang itu kan licik ya. Saya termasuk licik juga. Gitu. Kalau anak saya sakit pura-pura aja, Pak, saya tidak bisa ngasih dulu anak saya sakit. Tapi bukan berarti cuma ngulur waktu. Cuma ngulur waktu. Iya. Akhirnya sampai selesai. Alhamdulillah akhirnya selesai juga lunas ya. Ya, lunas. Kalau boleh tahu mobilnya merek apa masih? Willys. Tapi Ford Willys bukan AMC. Oh gitu. Tahunnya 52. tahun 52. Saat itu sudah ada AC-nya atau belum? Ya dulu belum ada AC-nya. AC-nya, ya, Iya. belum ada AC-nya. Dan keadaan saat ini, apakah kan keadaan saat ini udah memprihatinkan mobilnya? Enggak apa-apa. Bagi saya enggak memperhatinkan. Tinggal saatnya nanti kalau Tuhan berkenan, rumah saya laku, saya targetkan 100 juta untuk memperbaiki, mempercantik dia. Berarti Pak Edi ada niat untuk menjual rumah ini? Iya. Memang, menjual rumah itu pasti. Berarti ada niat untuk menjual rumah ini. Iya. Kalau boleh tahu, berapa nilai? 4 rupiah. 4 miliar.
400 juta, 4 miliar. Ya 4 miliar. 4 miliar itu Iya, pas iya. angka 4 miliar. Ya. Untuk luasnya berapa Pak Edi? Luas tanah 285 Sertifikat semua lengkap ya? lengkap. Lengkap ya, Iya. sertifikat lengkap. Cuma masih Habibi karena waktu itu saya enggak ada dana untuk meng-HF kan. Untuk kamarnya berapa kamar? Udah dasar hitung gitu aja. Karena kami gini, perlu tahu karena mungkin di luar begini sana Pak, ada yang pengen. bagi saya kalau ada yang mau, saya berharap dia orang yang, maksudnya begini loh, memang orang yang mampu mungkin bisa untuk usaha, katakanlah untuk membuat penginapan atau membuat kantoran atau membuat apa itu Usaha. di sini kan banyak perguruan tinggi, Kampus, banyak- buat itu kan kafe. apa tuh itu kos-kosan lah, Kos-kosan, kafe dan sebagainya. Iya, Karena iya, dari- saya sempat lihat nih banyak banget kafe-kafe iya, juga. iya. Karena sangat berpotensi. Iya, potensi ke sana. Luar biasa buat ekonominya ya. Iya. Dan rencana saya seperti saya bilang ya sampaikan ke Bapak. 3 anak ini saya bagian Rp1. Oke. Satu. Ada sisa 1. Heeh. Saya pakai kerja. Saya belajar Jadi satu bagian terakhir buat untuk saya, untuk kerja. untuk kerja. Saya ingin jual obat. Pengen Dari melanjutkan PPM. kembali karir yang Ya, dulu. karir dulu. Saya dulu 5 hari bisa menjual 20 juta. 20 juta obat. Iya. Luar biasa. 20 juta hasil dari penjualan Iya, obat. iya. Itu 5 hari. Kalau sebulan berapa? Luar biasa. Berarti guys ini Pak Edi bukan orang kaleng-kaleng, emang luar biasa berarti ya. Jiwa penjualnya luar biasa. Bisa Dan menjual hampir dengan 5 semua hari ya. senilai 20 juta. Hampir setiap dokter luar kota itu kalau order enggak sama saya enggak mau. Luar biasa. Ada salah seorang Rumah sakit bidan. mana aja yang pernah menggunakan membeli produknya dari Pak Edi? Banyak. Masih ingat? Salah seorang yang saya banggakan itu Siti Sulasiah. Heeh. Dia seorang bidan. Heeh. Itu kalau enggak ke saya enggak mau beli. Ada datang orang Kalbe juga, Heeh. enggak mau. Sama-sama menawarkan tapi Iya, lebih sama. memilih Pak Edi. Cuma divisinya kan lain. Betul. Nah, saya sampai dimarahi sama, wah mbok apa gitu di situ Sulasiah, lu ada apa kok marah-marah? Lah kok kalau order kok mesti sama kamu? Enggak mau sama yang lain. Nanti saya tanya dulu. Setelah saya tanya ternyata bagi saya yang salah dia. Heeh. Nama obat mungkin enggak apa, guna obat mungkin enggak bisa, harganya enggak tahu. Lah mana? Nah, dia bilang sama saya, "Lah, saya di sini kan Mas, saya di sini kan bidan. Bidan itu ngurusi orang hamil, Heeh. dia ngurusi anak bayi. Betul. Harus tahu obat itu harus tahu pasti untuk apa." Makanya dia lebih memilih Pak Edi karena Iya, lebih saya bisa tahu. cerita. Betul. Knowledge-nya tahu. Iya. Pak Edi. Pengetahuannya Memang tahu. saya selalu kalau pulang kalau mana saya baca lagi, saya baca. Dia saya suruh belajar lagi tidak mau. Nah, saya salah dia toh, tapi akhirnya sebagai teman ya diam. Saya enggak menceritakan. Baik. Tapi jelas dia kalau enggak sama saya enggak mau. Luar biasa. Berarti luar biasa Pak Edi dulu bisa menghasilkan jutaan rupiah. Ya. Jadi ingin banget rumah ini dijual dan bisa mengulang kembali usaha Kejayaan saya saat itu. Amin, amin. Semoga teman-teman yang melihat video ini di luar sana boleh kasih tahu ini daerah mana, mungkin Ini teman-teman Kelurahan yang lain. Karangtempel, Karangtempel. Jalan Hawa, Jalan tapi Hawa. rumah saya alamatnya Hawa 1, Nah, nomor 21. Ya itu aja. jadi posisinya nih di Rumah hook saya ya, menghadap ke posisi sana di hook. sebetulnya. posisinya Cuma di hook ya? ya di pojokan. Di hook. Dan ini sangat strategis sekali Sebetulnya untuk semua bisa. Kantoran, untuk kos-kosan, untuk kafe. kafe Nah, bisa. Pak Cuma Oke, mudah-mudahan ada orang di luar sana yang menginginkan atau berkelebihan rezekinya ingin membantu dengan cara membeli. Amin ya Allah. ya Amin. mudah-mudahan Tuhan Dengan nilai berkenan. 4M. Boleh digoyang sedikit. Yang 3 untuk biaya sekolah, masuk bank tidak bisa diambil. Oke. Harus ambil hanya untuk biaya sekolah, Ya. biaya pengobatan. Atau kalau menikah saya kasih 200 juta untuk KPR. Luar biasa. Jadi di usianya Pak Edi ini, meskipun mungkin bisa dikatakan dari percakapan kita ini anak-anaknya kurang
begitu sayang, Tidak mungkin sempat. tidak sempat mungkin bahasanya sibuk dengan Iya, iya. aktivitasnya, Iya. tidak sempat melihat Pak Edi, tapi Pak Edi masih peduli dan sayang dan cinta Saya banget peduli. sama cucu dan anaknya. Iya. Bahkan rumahnya ini ingin dijual, di mana nanti hasilnya untuk dibagikan Iya. kepada anak dan cucu. Iya, langsung biar dibagi. mungkin nanti naudzubillah min dzalik ya Pak Edi. Ya, nah itulah Ya, mudah-mudahan. mudah-mudahan. Karena ibaratnya banyak berita di mana warisan itu bahaya. Betul. Dan ini mengantisipasi hal Nah, tersebut. itu. Jadi ya mumpung masih ada kesempatan Kesempatan, hidup ya. di waktu yang sangat tepat ini Iya. mungkin dia bisa Untuk mengawasi. mudah-mudahan Ya, bisa mereka segera. saya tidak mengizinkan mereka terima uang. Heeh. Hanya untuk biaya. Biaya. Dan kontak antara sekolahan, kepala sekolah dengan bank. Oh gitu. Jadi tidak benar-benar memegang. Ya? Enggak boleh. Pak Edi, di sini saya melihat yang kita duduk ini ada kayak semacam jualan. Ini jualan apa? Apakah Pak Edi yang menjual? Ini Mas, saya orang tidak mampu. Jadi untuk lihat orang lain tidak mampu itu bisa merasakan. Luar biasa. Ini tadinya jualannya di dalam, masuk gang Heeh. dekat musola. Ternyata itu tanahnya sekarang dibeli oleh orang dan dia harus keluar dari situ dalam waktu 2 hari. Karena Ya mau dibikin betul oleh dia, mau dibuat dibuat renovasi oleh yang beli yang baru. punya. Nah dia bilang sama saya sambil, Mas, aku buat dulu. Ya kenapa? Saya harus keluar dari situ dalam 2 hari ini. Saya minta pinjam ini lokasi ini. Saya tidak masalah. Cuma ini udah rusak. Kamu mau bikin betul? Karena kalau saya suruh betul, saya tidak ada dana. Untuk hidup pun saya tidak ada. Kalau kamu mau untuk hidup, perbaikilah. 1. Cuma 2, rencana saya rumah ini tetap saya jual. Nanti sewaktu-waktu laku dijual, kamu harus saya minta untuk keluar. Jangan rame, jangan terus wah baru sebentar gini. Karena memang sudah disampaikan di awal ya, ketika kamu misalnya, di sini itu tempatilah. Saya enggak minta apa-apa. Cuma. Ya takutnya katakanlah sekarang oke, deal ada orang beli, kan silahkan keluar Mas. Ya paling-paling mungkin saya mau kasih sedikit imbalan untuk perbaikannya, untuk bisa keluar, untuk bisa kontrak lagi lah ya. Tapi jelas dia di sini tidak free. Iya, subhanallah. Dengan keadaan Pak Edi yang saat ini teman-teman, mungkin bisa dikatakan memang ya sama-sama ya, dalam sama, keadaan yang sama, tapi masih memberikan kesempatan buat orang lain juga untuk menghasilkan ekonomi buat tambah-tambah buat keluarganya juga ya. Saat ini orangnya ada. Apa nggak jualan? Kalau mau dipanggil, saya panggil. Oh nggak apa-apa, kalau saya hanya menanya aja. Ada ya? Ada tadi. Tadi jualan dia. Jualan. Jualannya apa Sama Pak Edi? soto. Oh soto. Itu, soto. Oh soto ayam, hanya soto ayam aja. Ya. Oh tapi lumayan. Saya cocok masakannya, banyak yang cocok juga. Cocok ya. Udah lama berarti di sini berapa tahun ya? Wah sudah lama ya. Sudah lama. Kalau di sini cuma baru sebentar, Oh, sebentar. baru 2 bulan. Pak Edi kalau boleh tahu, Pak Edi saat ini kan mungkin tidak bekerja lagi saat ini. Pak Edi sibuk apa saat ini pekerjaannya? Bapak bisa nolong saya? Saya orang biasa juga Pak Edi, Ya. sama kayak Pak Edi. Maksudnya gini loh, kalau bapak koleganya banyak hubungan luar, mbok saya tolong dicarikan kerjaan, nyupir maulah. Oh gitu. Ya siap. Syukur-syukur di Semarang atau di Oke. kota lain, tapi jangan terlalu jauh seperti Jakarta, jangan. Dan yang di daerah Semarang Pak Edi ya. Semarang atau Jawa Tengah lah. Baik saudara-saudaraku semua yang menyimak video ini dimanapun kalian berada, khususnya di daerah Semarang, mungkin yang ada kesempatan untuk memberikan lowongan pekerjaan, mungkin bisa membantu Pak Edi. Pak Edi siap di bagian apa aja Pak Edi? Saya dulu ya sebetulnya secara suruh gini ya. Kalau yang spesifik itu sulit. Saya istilahnya kalau kerja ya jual tenaga. Atau jadi supir atau apa, enggak apa-apa. Ya kan baru saja 4 hari yang lalu saya kerja. Jadi itu wah kamu kok mau jadi kuli dalmaran toh. Kuli dalmaran itu kuli paling berat. Oh paling berat Saya ya. ikut. Tapi ternyata memang saya harus menyerah. 5 hari saya enggak kuat.
Nggak kuat. Kaki saya yang nggak kuat. Kaki saya itu aneh, kalau sudah capek nggak berhenti, itu kaki bisa begini jatuhnya. Oh. Iya. Akhirnya saya bilang sama yang punya, Pak, maaf, saya sebetulnya masih suka, walaupun berat saya suka. Cuma masalahnya kaki saya kok nggak bisa saya ajak damai. Maka ya terpaksa saya mengundurkan diri. Berarti mungkin jangan yang berat-berat mungkin saudara-saudaraku ya, karena mungkin keadaan ya Pak Edi ya. Jadi jangan sampai berat-berat. Kalau misalnya saudaraku yang ada di daerah Semarang yang mungkin memberikan yang ingin membantu untuk membuat Pak Edi bisa bekerja kembali, ya bisa yang ringan-ringan aja. Ya saya enggak minta yang ringan. Ya wajar. Ya, wajar. Baik. Saya juga berusaha memperbaiki kemampuan kaki saya ini dengan pijit, dengan obat-obatan vitamin dan sebagainya. Baik. Pak Edi, ini saya sangat tertarik untuk mereview kediaman Pak Edi bagian dalam. Semoga dengan saya mereview, orang-orang di luar sana bisa mengetahui secara visual keadaan rumah Pak Edi. Monggo, saya di luar sana yang melihat video ini, mudah-mudahan banyak orang yang melihat video ini, dan banyak juga orang-orang di luar sana yang ingin membantu dengan membeli, bisa tahu oh keadaan rumahnya seperti ini. Jadi mungkin mereka bisa bantu dan mungkin bisa digunakan buat usaha-usaha mereka. Mudah-mudahan. Saya hanya media saja. Iya, terima kasih. Saya cuma orang biasa, tidak bisa membantu banyak. Kita sama-sama. Kebetulan Anda bisa membantu saya, kebetulan ya, nggak bisa datang ke sini. Saya kalau nggak gitu nggak kenal sama-sama. Betul, ini ajaran silaturahmi. Iya. Insya Allah kalau dalam agama Islam dengan silaturahmi itu menambah rezeki dan menambah panjang umur. Mudah-mudahan Pak Edi dengan bertemu nih, mudah-mudahan silaturahmi. Mudah-mudahan Tuhan lebih kasihan kepada saya. Dan panjang umur juga ya Pak Edi ya. Kalau panjang umur tergantung kitanya. Kita kalau makannya teratur, sehat, tidak melakukan hal-hal yang enggak, Tuhan pasti memberi umur panjang. Itu bagi saya. Makanya umur saya masih 27 tapi masih sehat. Saya 18. Baik Pak Edi, ini sangat luar biasa. Semoga asbab silaturahmi ini bisa menjadi silaturahmi bukan hanya di sini ya Pak Edi ya. Mungkin nanti bisa bertemu di lain waktu, mungkin saya bisa ada umur panjang bisa kesini lagi. Dan harapan saya ketika nanti saya bisa kesini lagi, Pak Edi sudah dalam keadaan mempunyai usaha yang luar biasa. Wajar saja. Amin. Tidak terlalu berlebih harapannya. Pak Edi, saya izin masuk. Boleh silakan. Dan saya ada rezeki dikit untuk berbagi Pak Edi. Sedikit aja Pak Edi, nggak banyak mungkin. Kalau banyak malah saya tolak. Takut. Kenapa Pak Edi? Kalau banyak gitu ya? Saya tolak. Karena apa? Bagaimanapun juga di dalam diri manusia ada nafsu. Mungkin salah pakai. Ini ada sedikit Pak Edi. Ini dari saya pribadi, tidak banyak Pak Edi. Semoga bisa untuk menikmati hari tua. Mau diterima Pak Edi. Mudah-mudahan Tuhan. Doain saya juga Pak Edi. Memberkati Anda dengan keluarga Anda semua. Ya. Kalaupun sakit ya harus kasih sembuh. Matur nuwun. Tidak banyak Pak Edi. Enggak apa-apa. Bagi saya ini membantu untuk menjembatani, semoga banyak orang di luar sana yang berkelebihan bisa membantu. Harapan saya cuma itu. Saya berharapan cuma Tuhan sedikit berbelas kasih daripada yang sudah. Tuhan kasihan sama saya, cuma sedang diuji kok. Kamu sedang diuji kok. Luar biasa. Semua itu saya terima suatu ujian. Kalau tidak begitu mungkin saya tidak tahan. Luar biasa. Ini saya juga belajar dari Pak Edi bahwa kita harus bersyukur. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita ada jalan itu, adanya harus bersyukur pada Tuhan. Kembalikan pada Tuhan. Tuhan akan memberi lebih. Amin. Ya. Pak Edi, ini saya harus akhiri. Saya izin untuk masuk. Silakan.